Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini apa kabarnya? Baik. Ada yang tak masuk? Fikri, Bu. Siapa? Fikri, Beda. Main lele. Ayo kita sakit punya. Main lele kok. Jangan Bu, bacakan absen dulu ya. Bintan. Ayo Bu. Isa. Ibu. Amanda. Salsa. Cinta. Ola. Ula. Ima. Gita. Oke, hadir semua. Fikri, hadir. Kemana? Oke, tidak apa-apa. Bilang seluruh ini sudah di situ itu ya. Oke, baik. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang baik, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menghubungi kaki. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah bagaimana anak-anak nanti tahu apa saja kebutuhan kita dan mana saja untuk kita perasaan. Dengan mengetahui tersebut nanti kalian akan mengetahui yang namanya pelaku ekonomi. Oke. Nah, di sini ada kata kebutuhan. Sekarang ibu mau tanya, apa kebutuhan yang harus ada kita setiap hari? Ada yang tahu nggak? Ya, nasi itu termasuk makanan. Oke, makanan. Tahu nggak kalian makanan itu dari mana berasal? Ada yang tahu nggak? Dari pagi sama petani, dari dari petani. Nah, petani itu nanti kemana lagi? Ke sawah. Nah, untuk lebih memahami apa pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menunjukkan sebuah video. Silakan kalian amati video di depan ini. Nah, video ini nantinya akan menjadi sumber kalian untuk menjawab LKPD nanti akan diberikan. Jadi silakan simak dengan baik. Saudara-saudara, manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, mendapat kehidupan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Coba belajar. Berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan untuk menghasilkan itu seperti barang dan barang jaya. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sudah belajar. Sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyambungkan barang atau jasa dari produsen dan konsumen. Proses distribusi sangat penting
Karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara luas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi tiga, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusi yang benar. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum. Oke, sudah lihat videonya? Nah, di video tadi dijelaskan bahwa pelaku ekonomi itu ada tiga. Apa-apa? Distribusi. Oke, yang pertama itu ada distribusi. Selanjutnya ada apa lagi? Produksi. Selanjutnya ada konsumsi. Nah, distribusi ini tadi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari siapa? Dari si produksi ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Nah, produksi ini merupakan kegiatan menciptakan atau membuat barang, jadi barang jadi maupun belum jadi. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Oke, keren banget. Iya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi itu adalah orang yang memakai atau memakan makanan atau produk. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Oke, konsumen. Nah, kita ini termasuk apa kira-kira? Konsumen. Nah, yang termasuk dalam produsen ini siapa kira-kira, ada yang tahu nggak? Ya, contohnya pabrik. Selanjutnya petani, betul. Ada lagi yang tahu? Nelayan. Baik anak-anak, di sini ibu akan membagikan LKPD. Jadi kalian akan dibentuk dalam beberapa kelompok belajar. Di sini ibu mau membentuk 3 kelompok belajar, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan ini LKPD-nya diisi dan dikerjakan berdasarkan apa yang kalian lihat di video tadi.
Jadi makan Bu. Ada Bu, punya ya Bu. Jadi makan tak lagi Bu. Ini dah. Kasih Oh, boleh makan dulu. Ada Bu. Bu, mari makan Bu. boleh makan Bu. Bu. Pandang dia diam ya. Bu diam-diam. Aku diam-diam tadi yang vaksin. Tapi menape. Ya Bu. Kurang apa sekelas? Kalau kata ya yang belum kelompok 2 belum. Kelompok 1 dah. Kelompok 1 dah. Kelompok 2 udah. Ya. Oke, sekarang kelompok 1 silakan perwakilan kelompoknya 2 orang maju. Silakan kelompok 1 presentasikan ide ini. Nah, teman-teman, sini tuliskan pengertian suatu ekonomi menurut pemahaman kelompokmu. Nah, ada 3 ekonomi. Distribusi. Nah, distribusi itu disebut orang yang anaknya itu distribusi. Namanya Bu. Terus yang produksi itu yang membuat tuh disebut produsen. Nah, produsen itu ada 3, pabrik, petani, dan nelayan. Lalu ada konsumsi. Konsumsi itu disebut oleh pemakai disebut konsumen. Kira-kira betul nggak jawaban nomor 1? Oke, tentang nomor 1 itu. Saja nomor 2 silakan. Tadi nggak sendiri Kak. Tidak ada yang mau angkat kita. Nah, jadi di sini orang atau badan usaha yang memasarkan barang atau jasa disebut produsen. Nah, produsen itu orang yang membuat barang. Sedangkan orang atau badan usaha yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen itu adalah disebut distributor. Jadi distributor itu orang yang menyiapkan barang. Dan yang ketiga itu ada konsumen, orang yang menggunakan atau membeli barang yang sudah sampai kebutuhan. Jadi kayak itu yang memakai barang itu atau konsumsi dalam tersebut. Oke, ada betul lah kira-kira jawaban nomor 2. Saya yang terakhir nomor 3 silakan. Assalamualaikum. Salam kenal lah. Sini, Mariam. Mariam mana? Maaf ya, Ola. Baik, kami akan membahas materi yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi yang produksi yang dilakukan yaitu menyiapkan barang dan lain-lain. Contoh dan sehari-hari dari dagang dan lain-lain. Oke, kedua ada distribusi, jadi dia menyalurkan barang. Misalnya ke minimarket, pasar, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi ini akan dilakukan kita membeli makanan tersebut dan mengkonsumsinya untuk pangan. Betul nggak kira-kira disampaikan kelompok kita? Oke, karena semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi untuk menguji seberapa jauh kalian paham akan materi yang sudah disampaikan. Oke, Bu. Siap? Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya. Bu, ini Bu. Ini ya. Oh.
Ibu. Warna nyonte Bu. Mariam, apa sih yang ada kamu? Modern motor laptop benar boleh. Mau, tanya Bu. Bu, semuanya. Kamu dan benar kan? Apa nggak ada? Ibu yang mana? Siapa? Kampung. Iya. Bu, Mariam Bu. Baru tuh dari ibu dari Mariam, diam ya. Saya di kono. Gak apa-apa. Asal jangan disobek. Oke, sudah selesai semuanya? Oke. Silakan yang sudah selesai dikumpulkan. Ya. Oke. Sudah ya? Mbak Ima sudah? Oke. Oke, tidak ada yang ketinggalan kan? Sudah selesai semuanya? Jadi belum Kak? Sudah, oke. Baik, sebelum sampai ke penghujung pembelajaran Ibu mau kita sama-sama exhibition. Sekarang semuanya berdiri. Tahu nggak intinya? Sampai ke atas berapa bintang, sampai ke samping punya terbang. Tahu? Jangan mulai. 1, 2, 3. Tangan ke atas berapa bintang, tangan ke samping punya terbang. Tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran Ibu mau nanya, kira-kira dari yang sudah kita pelajari tadi apa yang kalian pahami? Oke, kesimpulannya siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Tepuk tangan untuk Isma. Baik, selanjutnya rapikan buku dan pulpennya. Masukkan bukunya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ada buku lain silakan. Nanti silakan pulangnya hati-hati yang belum dijemput ibu sama bapaknya. Bukunya di depan ya.